Jadi kalau flu Singapura itu suatu penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan gejalanya itu biasanya demam dulu. Hmm. Setelah demam kemudian ada ruam merah yang bentuknya melenting jadi berisi cairan. Jadi justru sebenarnya penyakit ini paling banyak diderita oleh balita. Balita. Balita di bawah usia 5 tahun. Itu sementara untuk anak yang lebih besar ataupun dewasa bisa juga terkena, cuman sebagian besar tuh nggak ada gejalanya. Yang harus dilakukan udah pasti istirahat ya, karena kan ini penyebabnya adalah virus sehingga sangat butuh istirahat untuk mengembalikan kekebalan tubuh agar virusnya lebih cepat hilang. Kalau ada anak kecil di bawah 5 tahun di rumah, baiknya dipisahkan dulu dari penderita flu Singapura gitu. Bicara Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti biasa, kita kembali lagi di podcast Bicara Bogor. Dan untuk hari ini temanya spesial. Ini tentang flu Singapura nih. Dan sudah ada narasumber di pinggir saya bersama Dr. Rizky Amrullah SPA dari Eka Hospital Cibubur. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, terkait flu Singapura nih ya dok, kita ada di Indonesia tapi kok namanya flu Singapura gitu ya. Kita bahas tentang flu Singapura, apa aja jenisnya gitu ya, penanganannya seperti apa. Dok, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan flu Singapura dan perbedaannya dengan flu biasa nih dok? Oke. Jadi kalau flu Singapura itu suatu penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan gejalanya itu biasanya demam dulu. Setelah demam kemudian ada ruam merah yang bentuknya melenting jadi berisi cairan. Itu tapi spesifik hanya di tangan, kaki, ada juga yang di sekitar mulut, di sekitar kemaluan dan bokong. Cuman yang membedakannya itu biasanya sering juga ada sariawan di mulut, bisa di lidah, di bibir, atau di pangkal tenggorokan gitu. Kalau bedanya dengan flu yang biasa, kalau yang flu yang biasa biasanya hanya demam aja, tidak ada tanpa ada sariawan ataupun ruam merah di kulit gitu. Berarti memang perbedaannya tuh ada ruam gitu ya dok, berupa Iya cairan betul. gitu ya yang Ruam melenting yang berisi cairan kalau pecah. mirip-mirip cacar mungkin. Mirip cacar, cuman lokasinya beda. Kalau cacar kan dia di seluruh tubuh. Kalau untuk flu Singapura, biasanya bahasa medis itu hand, foot, and mouth disease. Jadi tangan, kaki, dan mulut. Gitu. Jadi hanya di bagian tubuh itu aja. Oke. Nah dok, bagaimana gejala flu Singapura ini biasanya muncul dan seberapa sering masyarakat umum mengalami flu ini? Gejalanya biasanya dia tandai dengan demam dulu, biasanya demam dulu kurang lebih sekitar 1-2 hari. Setelah demam baru muncul ruam merah yang melenting tadi, yang berisi cairan. Itu di tangan, kaki, bisa di sekitar mulut, di sekitar bokong, kemaluan, kemudian juga ada sariawan gitu di mulut. Itu biasanya berlangsung dari hari ketiga sampai hari ketujuh. Setelah hari ketujuh mulai masuk fase penyembuhan. Jadi demamnya hilang, ruamnya juga berubah bentuk jadi kehitaman di kulit, nanti lama-lama juga hilang sendiri. Gitu. Nah untuk di area mulut sendiri nih dok, itu di mana nih biasanya? Di sekitar mulut aja sih, mulut. di sekitar mulut. Kalau kita lihat ke dalam dalam mulutnya juga ada sariawan-sariawan gitu biasanya. Iya. Lalu nih dok, menjadi apa yang menjadi penyebab flu Singapura dan bagaimana penularannya itu terjadi? Kalau untuk flu Singapura itu penyebabnya virus ya. Virus kan jenisnya macam-macam nih. Jadi kalau untuk virus yang menyebabkan flu Singapura ini jenisnya enterovirus atau Coxsackie-virus gitu. Nah penularannya itu bisa lewat droplet kayak zaman COVID dulu. Selain itu dari cairan yang keluar dari melentingnya itu juga bisa menularkan gitu. Dari air liur mungkin ya? Percikan air liur sama dengan COVID waktu dulu itu. Nah dok, bagaimana proses diagnosis flu Singapura dilakukan oleh seorang dokter nih? Oke, biasanya sih kalau dokter awalnya
tanya-tanya dulu tentang gejalanya, dicocokin dengan gejala flu Singapura. Seperti apakah ada demam, ada riwayat batuk pilek sebelumnya, kemudian apakah mulai ada ruam merah melenting di kulit, di kaki tangan atau di mulut, ada sariawan seperti itu. Sebenarnya sih hanya dari pemeriksaan fisik aja udah bisa kelihatan sih untuk mendiagnosa flu Singapura. Gitu. Karena ada yang ada melenting khasnya, itu ya, ada iya khasnya betul. gitu. Iya. Oke. Nah, Dok, apakah ada perbedaan dalam pengobatan flu Singapura dibandingkan dengan flu yang biasa? Oke. Sebenarnya sih tidak ada perbedaannya ya, karena penyakit ini disebabkan oleh virus. Jadi nanti akhirnya akan sembuh sendiri juga gitu. Jadi pengobatannya hanya berdasarkan gejala aja. Gitu, sambil ditunggu sembuh sendiri untuk virusnya menghilang dari dalam tubuh. Oke. Gitu. Dan ini Dok, kalau flu Singapura ini, apakah jadi kan kalau misalnya flu biasa kan dari bayi gitu ya Dok ya. Nah, apakah flu Singapura itu bisa terjadi dari bayi gitu kan, terus bisa terkena dari bayi atau orang dewasa pun bisa terkena gitu Dok? Jadi justru sebenarnya penyakit ini paling banyak diderita oleh balita di bawah usia 5 tahun. Gitu. Sementara untuk anak yang lebih besar ataupun dewasa bisa juga terkena, cuman sebagian besar tuh nggak ada gejalanya. Gitu. Jadi hanya menularkan aja ke balita tapi nggak ada gejala. Oh, nggak ada gejala. Justru paling seringnya di anak-anak di usia 5 tahun, di bawah usia 5 tahun. Oh, di bawah usia 5 tahun. Oke. Nah, Dok, apa saja langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil nih untuk mengurangi risiko penularan flu Singapura? Karena tadi yang terkena itu seringnya balita. Iya. Gitu ya. Jadi untuk pencegahannya sih lebih ke arah perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Jadi cukupi kebutuhan cairan perharinya, kemudian konsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap, kemudian juga cukup beristirahat, jam tidur yang cukup. Kemudian untuk mencegah penularannya, jadi kalau ada yang batuk itu harus dengan etika batuk yang benar. Jadi kalau batuk harus ditutup atau menggunakan tisu. Kalau bersin pun seperti itu, langsung dibuang, cuci tangan. Jadi pencegahannya lebih ke arah sana sih. Dan untuk apa nih Dok, sakitnya gitu ya untuk si flu Singapura itu untuk balita itu biasanya berapa lama sih Dok? Biasanya tergantung sih masing-masing bayi berbeda-beda karena ada yang imunitasnya, kekebalan tubuhnya lebih bagus, jadi sembuhnya lebih cepat. Ada juga yang kekebalan tubuhnya agak lambat, itu pemulihannya sakitnya juga jadi agak lambat. Cuman biasanya sih rata-rata sekitar 1-2 minggu sih, sama dengan penyakit virus lainnya. Gitu. Dan pengobatannya mungkin ada beberapa tambahan mungkin ya Dok, karena ada di tangan itu ya. Jadi kalau untuk pengobatannya memang tadi disesuaikan dengan gejalanya. Kalau lukanya lumayan banyak, mungkin bisa dikasih salep gitu. Nanti bisa datang ke dokter akan memberikan misalnya salep-salep untuk mengurangi gejala di kulit, atau kalau gatal juga ada obat anti gatal yang bisa diberikan. Kalau demam diberikan penurun panas. Jadi untuk mulut mungkin bisa diberikan sediaan obat yang untuk mengurangi nyeri di mulut gitu. Jadi disesuaikan dengan gejala masing-masing pasien. Oke, karena tergantung imunitas Betul. dari tubuhnya itu ya. Iya, betul. Oke. Nah Dok, apa yang harus dilakukan nih seseorang jika mereka mencurigai diri mereka atau orang lain terkena flu Singapura? Baik, untuk yang harus dilakukan udah pasti istirahat ya, karena kan ini penyebabnya adalah virus, sehingga sangat butuh istirahat untuk mengembalikan kekebalan tubuh agar virusnya lebih cepat hilang. Penyakit ini sebenarnya ringan, cenderung sangat ringan sebenarnya, namun sangat menular gitu. Jadi kalau ada anak kecil di bawah 5 tahun di rumah, baiknya dipisahkan dulu dari penderita flu Singapura gitu. Atau jangan dulu dibawa pergi keluar main. Baiknya fokus istirahat untuk mengembalikan si kekebalan tubuh itu. Betul. Sebelum ke pertanyaan sebelumnya ya Dok, sebetulnya ini berdasarkan dari pengalaman juga gitu ya Dok, karena aku punya keponakan yang dua-duanya itu masih balita. Pertama itu dia kena juga tuh Dok. Nah itu kan karena ada 2 balita di dalam rumah, dan itu tuh menular ya, memang cepat gitu ya Dok, walaupun udah dipisahkan, tapi
Kenapa tuh dok? Masih bisa masih bisa menular gitu? Iya, karena tadi penularannya lebih ke droplet gitu, Oh, apa percikan air liur. walaupun udah dipisahkan juga gitu Iya, dalam satu rumah tetap iya. bisa ya? Jadi kalau penderitanya batuk atau bersin, percikan air liur itu bersatu dengan udara dan bisa terhisap. Kemudian untuk cairan dari melenting itu yang juga sangat infeksius itu biasanya, jadi kalau misalnya melentingnya itu pecah, kemudian keluar cairannya, nanti dia pegang cairannya, nanti dia pegang mainannya. Oh, Nanti bisa. ada saudaranya atau adiknya kakaknya pegang mainan yang sama. Nah, dari situ juga bisa. Atau kalau sharing alat makan, sharing gelas, sharing piring, sendok, atau alat mandi, handuk, itu juga dari situ bisa. Dari situ bisa. Jadi makanya kalau ada yang menderita flu Singapura, biar jangan terkena, tadi isolasi ringan aja sih, nggak kayak yang isolasi Nggak COVID kayak COVID begitu. gitu ya. Tapi diusahakan jangan sharing alat makan, jangan sharing alat mandi gitu, karena penularannya bisa dari sana juga. Oh, oke. Gitu. Jadi bisa dari udara gitu Iya. ya, selain dari droplets itu. Oke, sip. Nah, dok, apa nih dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan oleh flu Singapura, terutama jika tidak diobati dengan benar? Biasanya tadi seperti yang udah kita ceritain ya, kalau flu Singapura itu emang dia sangat ringan, tapi sangat menular. Sebagian besar memang sangat ringan, akan sembuh sendiri, tapi ada beberapa kasus yang menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasi ini dapat berupa radang otak atau radang selaput otak atau lumpuh layu seperti itu. Nah, komplikasi-komplikasi inilah yang berefek jangka panjang. Tapi kalau secara umum sih tidak ada efek jangka panjang karena dia sifatnya ringan gitu. Pertanyaan selanjutnya, dok, bagaimana pandangan dokter nih terhadap upaya-upaya penelitian dan pengembangan vaksin atau perawatan yang ditujukan khusus untuk flu Singapura di masa mendatang? Baik, untuk vaksin memang sangat baik ya. Memang saat ini belum ada vaksin ya, sedang dalam pengembangan, sehingga belum bisa didistribusikan secara luas untuk mencegah flu Singapura ini. Namun sebagaimana penyakit virus lainnya memang sangat penting untuk ada vaksinnya, mengingat angka kejadiannya juga tinggi untuk flu Singapura ini. Dan ada kemungkinan untuk virus bermutasi ya, berubah bentuk gitu, jadi dan mungkin saja akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Jadi untuk pengembangan vaksin memang sangat diperlukan sih. Gitu. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dok ya. Apa nasihat terakhir atau pesan penting yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar terkait flu Singapura? Untuk nasihat, balik lagi pencegahan virus dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tadi dicukupi kebutuhan cairan per hari, konsumsi nutrisi yang lengkap, jam tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian etika batuk dan bersin yang benar seperti itu, dan membersihkan permukaan yang mungkin saja menjadi media penularan. Nah, itu sangat penting dilakukan. Jadi tidak hanya untuk flu Singapura, tapi untuk penyakit-penyakit lainnya, perilaku hidup bersih dan sehat ini emang harus dilakukan. Gitu. Nah, untuk dokter sendiri nih, dokter praktiknya di mana dan jadwalnya ini seperti apa di dokter di rumah sakit? Baik, saya praktek di Eka Hospital Cibubur setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi kalau ada yang mau dikonsultasikan atau ada yang mau ditanyakan mengenai masalah kesehatan pada anak-anak dan remaja, bisa datang ke Eka Hospital Cibubur di hari Senin, Rabu, dan Kamis. Di hari Senin, Rabu, dan Kamis di jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Jadi untuk flu Singapura ini tadi banyak ya untuk pencegahannya, salah satunya tadi kalau batuk itu harus ditutup, lalu membersihkan barang-barang mungkin yang diderita gitu. Jadi untuk Bogorian nih, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, semoga tetap sehat. Jadi utamakan pola hidup bersih, perilaku bersih, hidup dan sehat. Bersih, sehat gitu ya. Oke Bogorian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Bicara Bogor selanjutnya.